Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik berkarya seni rupa dua dimensi. Ini adalah lanjutan materi kelas 11 semester 1. Nah, anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar menganalisis. Dari hasil kemarin kita membahas tentang apresiasi. Nah, setelah mengapresiasi, kita mencoba untuk menganalisis. Apa sih pengertian analisis? Pengertian analisis dalam konteks apresiasi adalah pengkajian yang cermat terhadap karya seni rupa untuk mengetahui keberadaan karya yang sebenarnya. Jadi, dalam hal ini, analisis yang kita lakukan ini masih dalam konteks apresiasi seni ya tentunya. Jadi berbeda dengan analisis ilmiah atau analisis yang lain. Dalam menganalisis seni atau karya seni rupa, dalam pengkajian yang cermat terhadap karya seni rupa untuk mengetahui keberadaan karya yang sebenarnya. Jadi kita harus tahu dulu apa saja sih yang harus kita analisis dalam menganalisis karya seni rupa. Yang pertama, ada yang namanya konsep. Konsep ini dalam menganalisis karya seni rupa, aspek konsep berkaitan dengan aktivitas pengamatan karya seni untuk menemukan sumber inspirasi, interest seni, interest bentuk, penerapan prinsip estetik, dan pengkajian aspek visual. Seperti apa saja? Seperti struktur rupa, komposisi, dan gaya pribadi. Nah, jadi yang perlu kita dalami dalam sebuah konsep ini, kita harus tahu dulu apa yang menjadi sumber inspirasi si pembuat karya tersebut. Setelah kita tahu sumber inspirasinya apa, kita analisis selanjutnya konsepnya dalam interest seni dan interest bentuk, dan penerapan prinsip estetik dan pengkajian aspek visual. Jadi setelah kita melihat, biasanya kalau kita mengetahui sumber inspirasi itu ada dua cara. Yang pertama, kita bisa lihat deskripsi dari karya tersebut, bisa dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk yang lain. Contohnya yang lain ya kita bertanya langsung terhadap si pembuat karya tersebut. Jadi kita tahu dari mana inspirasi dia membuat karya tersebut. Nah, selanjutnya setelah itu pasti kita akan lanjut mengetahui tentang prinsip estetiknya. Kenapa bentuknya misalnya seperti itu? Atau aspek visualnya. Kenapa kok sumber inspirasinya A, bentuknya seperti B misal. Pasti di balik itu ada alasannya. Dan yang terakhir juga pasti si pembuat karya tersebut memiliki sebuah ciri khas atau idealis masing-masing dalam membuat sebuah karya seni. Banyak sekali contohnya ya. Kalau kita lihat beberapa macam karya seni rupa contohnya, dalam sebuah lukisan misalnya lukisan sebuah karya A, dia terus melukis, ciri khasnya melukis wajah seorang nenek tua, misalnya seorang perempuan yang cantik, seseorang yang sudah lusuh, atau seorang ABC. Wajahnya itu contoh salah satu yang namanya idealis atau ciri khas dari si pelukis tersebut. Dan pasti dalam sebuah karya seni rupa berbeda-beda setiap pembuat karya seni tersebut. Nah, di situ pengaruhnya sebuah konsep dalam sebuah karya seni rupa yang bisa kita analisis. Setelah kita menganalisis yang namanya konsep, selanjutnya kita masuk ke yang namanya unsur. Ketika kita menganalisis unsur rupa atau sebuah karya seni rupa, kita secara tidak langsung mengkaji kualitas penggunaan garis, warna, ruang, tekstur, dan penyajian bentuk dalam karya seni rupa murni desain dan kriya. Sederhananya seperti ini.
Dalam sebuah karya seni rupa itu kebanyakan pasti menggunakan yang namanya prinsip-prinsip seni rupa seperti yang tadi disebutkan, ada garis, warna, ruang, tekstur, dan penyajian bentuknya. Nah, apakah sudah mewakili dari yang namanya unsur-unsur seni rupa tersebut? Nah, ini adalah salah satu analisis kita terhadap unsur dalam sebuah karya seni rupa. Kita perhatikan garisnya seperti apa, warnanya, ruang, tekstur, dan penyajian bentuk dalam karya seni rupa tersebut seperti apa. Apakah sudah ada unsurnya, apakah mewakili? Berarti kalau sudah termasuk, kita istilahnya sudah berhasil menganalisis karya tersebut. Setelah kita memperhatikan menganalisis unsur dari karya tersebut, kita bisa lanjut ke yang namanya prinsip. Dalam prinsip ini, atau bisa disebut juga prinsip estetik, kita analisis dengan mengkaji beberapa hal aspek. Yang pertama, keselarasan atau harmoni. Yang kedua, kesebandingan atau proportion. Yang ketiga, irama atau ritme. Yang keempat, keseimbangan atau balance. Yang kelima, penekanan atau emphasis. Dalam karya seni rupa, hal-hal ini memang sangat diperhatikan. Jadi, selain tadi kita melihat ciri khasnya, biasanya dalam hal keselarasan, kesebandingan, irama, keseimbangan, dan penekanan itu memiliki khas juga tersendiri dari setiap pembuat karya. Termasuk kaitannya dengan prinsip estetik yang dianut perupa. Jadi perupa itu adalah si pembuat karyanya ya. Beda-beda setiap perupa menganut istilahnya prinsip estetiknya. Misalnya, kita perlu menentukan apakah perupa tersebut menggunakan pendekatan estetika pramodern, atau estetika modern, atau estetika postmodern. Yang disebut dengan estetika pramodern itu adalah estetika biasanya yang otonom. Jadi, dibatasi dengan yang namanya daerah. Misal, si perupa itu asalnya dari Indonesia misalnya. Pasti karya-karyanya mengandung unsur-unsur Indonesia, atau dibandingkan dengan perupa yang asalnya dari Cina misalnya, pasti unsur-unsur karyanya Cina, dibandingkan lagi dengan Arab. Nah, itu biasanya yang melakukan pendekatan estetika pramodern atau lebih ke otonom, atau lebih ke dibedakan berdasarkan daerah. Yang selanjutnya ada estetika modern. Estetika modern ini sudah mulai istilahnya saling mencontek atau saling menerima suatu konsep atau suatu estetika dari tiap-tiap perupa. Bisa saja misalnya yang tadi orang Indonesia, perupa orang Indonesia bisa saja membuat karya yang mirip-mirip dengan perupa misalnya Cina, yang mirip-mirip dengan perupa Arab Saudi misalnya, yang mirip-mirip dengan perupa Eropa. Nah, itu dalam estetika modern sudah tidak ada batasan lagi. Jadi sudah bisa saling menerima satu sama lain. Sedangkan yang terakhir atau estetika postmodern, estetika ini sudah sangat dibebaskan sama sekali. Bahkan dalam estetika postmodern ini, hal-hal yang dianggap misalnya tidak layak sebagai sebuah karya seni rupa itu bisa menjadi sebuah karya seni rupa. Asalkan apa? Asalkan balik lagi yang tadi, dia bisa menjelaskan apa konsep, apakah ada unsurnya dalam karya seni rupa yang dia buat. Ini selanjutnya adalah hal yang cukup penting juga dalam kita menganalisis karya seni rupa. Ada yang namanya bahan. Bahan ini kita bisa lihat dari si pembuat karya tersebut memiliki gagasan seni yang memerlukan penggunaan bahan baku seni tertentu. Setiap bahan memerlukan pengolahan dan penggunaan alat dan teknik yang sesuai dan serasi. Sudah jelas. Dalam sebuah karya seni rupa, mau itu 2 dimensi atau 3 dimensi, kita bisa melihat perbedaan bahan. Walaupun sama besi misalnya, tapi besinya kan berbeda-beda misalnya. Ada perunggu, ada kuningan, ada besi, ada baja. Nah, itu kita bisa lihat dari bahannya. Atau misalnya dalam karya lukis kan bisa juga bahannya berbeda misalnya. Ada yang menggunakan teknik basah, berarti menggunakan cat air, atau yang menggunakan teknik kering, misalnya menggunakan krayon.
Atau yang menggunakan tekniknya hanya pensil dengan kanvas bisa. Nah, jadi dalam analisis bahan ini, si pembuat karya seni rupa kita analisis berdasarkan bahan yang kita lihat atau yang kita sentuh. Atau juga bisa dengan secara langsung kita bertanya kepada si perupa tersebut atau si pembuat karya tersebut. Ya, setelah kita menganalisis bahan, selanjutnya yang kita akan analisis adalah tekniknya. Jadi ini akan saling berkesinambungan. Dalam analisis teknik ini adalah tahapan penting dalam penilaian seni. Karena informasi tersebut merupakan bukti proses pembuatan karya seni untuk menafsirkan nilainya. Dalam teknik ini memang memiliki kadar yang sangat berbeda-beda, tergantung bahan yang tadi. Nah, dalam teknik pembuatan misalnya, kita akan sangat sulit atau akan sangat berbeda pembuatan karya seni rupa, misalnya berbahan tanah liat dengan berbahan besi. Tekniknya juga sama, harganya juga berbeda misalnya. Itu bisa saja terjadi. Atau tekniknya berbeda, harganya berbeda. Itu juga bisa saja terjadi. Dalam teknik ini kita bisa menentukan nilai dari sebuah karya tersebut. Pasti secara proses pembuatannya ya. Dari misalnya kita ingin menjual karya seni rupa ini dengan harga yang sesuai dengan proses pembuatannya. Nah, itu bisa kita analisis melalui teknik ini. Jadi antara beberapa prinsip yang kita bahas tadi, itu akan saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kita harus atau diwajibkan dalam menganalisis sebuah karya seni rupa, itu harus kita runut dari awal sampai akhir sesuai dengan susunan yang tadi kita bahas. Dan agar lebih paham lagi, kita akan mencoba untuk menganalisis sebuah karya seni rupa yang ada di bawah ini atau di slide selanjutnya. Coba kalian perhatikan karya seni rupa yang ada di atas. Nah, ini adalah sebuah karya seni rupa 2 dimensi. Bentuknya seni lukis. Silahkan kalian analisis dengan berbagai teknik analisis yang telah kita bahas tadi. Kalian buat dalam bentuk tabel. Silahkan perhatikan dulu lukisannya. Nah, kalian buat dalam bentuk tabel. Contoh tabelnya seperti ini. Nah, di sini ada format analisis karya seni rupa. Seperti yang kita bahas tadi, ada konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik. Silakan kalian deskripsikan, lalu kalian analisis. Maksudnya, kenapa konsepnya A? Itu alasannya disebutkan di analisis. Analisis karena konsep A bla 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 misalnya. Kenapa kok unsurnya B di deskripsi disebutkan? Unsurnya adalah anu misalnya. Dan dijelaskan lagi di analisis dan begitu selanjutnya. Nah, bila masih ada pertanyaan, boleh kita diskusi melalui komen pribadi di Classroom ya. Komen pribadi di Classroom atau di komen umum lah, di format tugas yang di bagian keluar link ini ya. Ya, sepertinya cukup saja untuk pertemuan minggu ini. Silakan kerjakan tugasnya, jangan sampai tidak mengerjakan. Dan Bapak titip untuk semuanya agar masuk ke dalam media Classroom, karena kita masih menggunakan media Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.